Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada video pembelajaran untuk mata kuliah fisika dasar dengan tema pembelajaran kali ini adalah foton dan wave meters. Selamat belajar. Baik, kita mulai pembahasan dari tentang foton. Jadi pada tahun 1905, Einstein merumuskan sebuah teori yang menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik atau cahaya itu ternyata memiliki sebuah kuantifikasi, disebut dengan kuanta atau biasa disebut foton. Nah, foton ini punya energi, seperti layaknya kalau misalkan kita mempunyai sebuah balok ya, atau sebuah batu atau sebuah mobil ya, yang bergerak ya dengan kecepatan tertentu, maka si foton ini sebagai kuantisasi dari cahaya itu punya sebuah energi juga. Energinya berupa H atau konstanta Planck dikali dengan F adalah frekuensinya. Di mana konstanta Planck itu sendiri adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Nah, jadi Einstein ini merumuskan sebuah teori bahwa cahaya itu terdiri atas partikel-partikel yang disebut dengan kuanta, seperti partikelnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah cahaya, itu ternyata ada sebuah satuan-satuan kecil berbentuk partikel. Dengan satu partikel ini nilai adalah H dikali F. Untuk membuktikan teori dari Einstein yang menyatakan bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel yang terkuantifikasi atau disebut dengan foton, maka ada sebuah percobaan yang namanya photoelectric effect atau efek fotolistrik. Pada percobaan ini ingin membuktikan teori dari Einstein tersebut dengan membuat sebuah alat eksperimental yang terdiri atas sebuah tabung yang berisi vakum udara. Kemudian di sini ada semacam terminal kabel ya, yang di sini diisi dengan ampere meter. Kemudian di sini ada voltmeter. Ya, kabel tersebut disambungkan dengan sebuah baterai atau sumber tenaga listrik ya. Dan di sini ada sliding contact atau semacam pengatur tegangan dari baterai yang akan sampai kepada tabung vakum ini. Kemudian di dalam tabung vakum dipasang sebuah material khusus ya, material khusus yang nanti ditembakkan cahaya atau sebuah sinar kepada material ini. Nah, saat sliding contact ini digeser, kan ada perubahan tegangan ya dan arus pada kabel ini, dan pasti terjadi perubahan tegangan juga pada material di dalam tabung vakumnya. Nah, itu akan terdapat elektron-elektron yang lepas dari si material ini, kemudian akan ditangkap oleh si bagian C ini sebagai penangkap dari elektronnya. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata cahaya itu bisa terjadi lompatan elektron seperti tadi diteorikan oleh Einstein yang disebut dengan foton tadi. Untuk lebih memahami tentang efek fotolistrik, di sini saya akan melakukan sebuah simulasi ya, dengan menggunakan simulasi software yang dibuat oleh PHAT atau PHAT ya. Di sini ada banyak simulasi-simulasi untuk fisika, kimia, biologi. Salah satu simulasi yang ada di sini adalah simulasi tentang efek fotolistrik. Nah, di sini ada sebuah alat ya. Alatnya mirip dengan yang tadi sudah dipresentasikan sebelumnya, yaitu untuk menguji adanya efek fotolistrik pada sebuah material ya. Di sini ada cahaya, sumber cahaya, di sini ada materialnya nih. Kalau Anda lihat tipis di sini, ada materialnya. Kemudian ini adalah tabung vakum udara. Kemudian di sini ada sumber energi atau sumber tenaga, bisa berupa baterai ataupun sumber yang lainnya. Di sini ada ampere meter, dan pada sumber baterai ini atau sumber tenaga ini terdapat voltmeter ya, untuk mengukur tegangan. Kemudian di sini untuk mengukur intensitasnya, intensitas cahayanya berapa persen yang tersinari ke dalam dari sumber cahaya ini ke materialnya. Kemudian untuk mengatur jenis cahaya yang kita sinarkan ke material tersebut di sini.
Nah, untuk targetnya sendiri atau jenis materialnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah sodium, kedua adalah zinc, copper atau tembaga, platinum dan kalsium. Nah, kalau yang ini satu lagi nggak diketahui ya jenisnya apa. Jadi kita coba aja beberapa material ini untuk disimulasikan untuk melihat adanya efek fotolistrik pada material-material yang sodium, zinc, copper, platinum dan kalsium. Oke, kita coba dulu ya dari ini saya ubah ya jadi 0 volt dulu. Kemudian ini saya ubah misalkan dari sinar warna merah ya, dari merah dulu ya. Merah dengan panjang gelombang 770 nanometer. Kemudian akan disinari ke targetnya adalah sodium ya. Sodium, kemudian di sini kita akan mulai ukur. Kita tekan play. Nah, apakah terjadi lompatan efek fotolistrik? Kita tunggu saja. Tidak ada efek fotolistriknya atau tidak ada elektron yang tanda kutip melompat dari material ini untuk ditangkap ke ke tegangan atau kepada terminal yang di sisi sini, di sisi kanan. Oke. Kalau tadi yang Anda lihat di awal-awal itu simulasi sebelumnya ya. Kalau yang ini baru mulai, kalau yang ini baru dimulai. Kita naikkan lagi, kita kecilkan lagi panjang gelombangnya, atau kalau panjang gelombang tambah kecil berarti frekuensi semakin besar. Kita kecilkan panjang gelombangnya atau kita besarkan frekuensinya. Terus berubah menjadi oranye, oranye jadi kuning, kuning menjadi hijau muda, hijau, biru. Oh, mulai ada efek foto listrik di sini. Jadi elektron yang terdapat pada material sodium itu akan mendapatkan energi untuk melakukan pelepasan dari materialnya sehingga dia bisa melompat tanda kutip ya ke terminal yang sininya. Kenapa bisa melompat? Karena ada perbedaan tegangan antara perbedaan tegangan terminal yang di sisi kiri atau terminal yang di sisi kanan. Ya. Kemudian kalau kita besarkan intensitasnya gimana cahaya biru nih? Tingkatkan lagi, makin meningkat atau enggak ya? Lumayan agak cepat ya. Lumayan agak cepat nih. Oke. Kemudian kalau kita coba ya. Ini kan masih 0 volt nih. Diubah misalkan jadi 5 volt deh. 5 volt. Wah, semakin cepat ternyata. Semakin cepat karena terjadi perbedaan tegangannya semakin tinggi sehingga dia menarik elektronnya semakin besar juga. Kalau di baterai itu nih anggap aja ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Jadi elektron yang ada di kutub negatif ini akan tanda kutip melompat ke kutub yang positif. Seperti itu visualisasi supaya memudahnya ya. Sekarang coba kita ganti sodium, kita ganti jadi zinc. Nah, ternyata berubah. Pada gelombang dengan panjang gelombang 486 nanometer atau cahaya biru belum ada efek fotolistrik. Coba kita turunkan lagi panjang gelombangnya atau kita tingkatkan lagi frekuensinya. Sekarang sudah masuk ke ungu, belum ada. Masuk ke belum ada, masih ungu ya. Kalau sudah masuk UV, ultraviolet, belum ada juga. Oh, ternyata mulai ada di panjang gelombang 248 nanometer dengan intensitas 100% ya tadi ya cahayanya. Nah, sekarang coba ditingkatkan lagi nilai tegangannya jadi nggak 5 tapi 10 volt. 10 volt. Oh, nggak bisa ya, maksimal 8 nih. Coba lagi. Oh, nggak bisa, maksimal 8. Oke, nggak apa-apa. Semakin cepat ya ternyata ya. Kalau kita rendahkan lagi panjang gelombangnya atau kita tingkatkan lagi frekuensinya, semakin cepat juga. Oke, semakin cepat ya. Ini terjadi efek fotolistrik. Sekarang coba kita ganti materialnya menjadi copper. Wah, lumayan ya, cepat juga ya. Coba kita naikin dulu ke sini ya. Oh, nggak kejadi, dari merah nggak kejadian. Jingga juga nggak ada, oranye nggak ada, kemudian kuning nggak ada.
hijau nggak ada, biru, ungu nggak ada, ultraviolet terus belum ada ya. Oh, sudah mulai dari 210 nanometer kurang lebih tadi ya. Dengan material copper, kemudian tegangannya 8 volt, currentnya itu 0,168, mulai terjadi efek fotolistrik. Kemudian kita ganti lagi dengan platinum. Nah, platinum nggak ada efek fotolistrik pada tingkat ini. Coba lagi kita mainkan lagi dari sini. Dari merah tua, merah, kemudian jingga, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, nggak ada, UV belum ada juga. Teruskan lagi, oh mulai di 171 nanometer. Jadi semakin berubah dia materialnya, itu semakin membutuhkan sinar UV dengan panjang gelombang semakin pendek. Atau dengan kata lain, frekuensi dari si sinar UV ini semakin tinggi. Oke, coba kalau diganti kalsium. Wah, semakin banyak ya ternyata ya. Lebih banyak yang tadi kalau kita ganti sodium. Banyak juga ya, sodium banyak. Zatnya zinc banyak juga. Kemudian kalau ganti copper banyak juga. Platinum ada agak sedikit ya dibandingin tadi ya. Ada efek fotolistrik cuma lebih sedikit. Kalau kalsium, wah lebih banyak lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh atau simulasi dari efek fotolistrik. Sekarang kita akan lakukan lagi pemahaman lagi tentang eksperimen efek fotolistrik, melanjutkan dari simulasi yang baru saja kita lakukan. Nah, sekarang tapi ini akan dilakukan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Nah, sekarang kita lihat grafik ini. Nah, grafik ini sebenarnya merupakan penjelasan dari simulasi yang baru saja kita lakukan ya, dengan simulasi dari software PHET ya. Di sini adalah panjang gelombangnya. Jenis pandang gelombang. Ini gelombang tampak ya, Magico Hibiniu. Ini ultraviolet. Kalau yang di sini infrared ya tadi ya. Kita bisa lihat di sini ya, dari simulasi yang sebelumnya yang baru saja kita lakukan, ternyata ada, walaupun ketika material tersebut ada sodium tadi, zinc, ada platinum dan ada kalsium tadi disinari oleh sinar, tidak semua sinar itu bisa mengakibatkan terjadinya efek fotolistrik. Ya kan? Tadi kan kita sudah coba kan ya di simulasi sebelumnya. Jadi ada yang namanya yang disebut dengan cut off frekuensi atau V0 ini. Artinya apa? V0 ini menyatakan tidak akan terjadi efek fotolistrik sampai si sinar tersebut melebihi dari F0 yang dibutuhkan oleh si material tadi. Ada material apa tadi? Sodium, kalsium, zinc tadi ya. Jadi misalkan tadi sodium. Memang sodium dikasih sinar merah. Kalau si F0 sodium itu tidak kalau si sinar merah tadi, misalnya sinar merah dikenain sodium ya. Kalau sinar merah tadi mengenai sodium dan ternyata F0 dari sodium itu tidak mencukupi untuk kemudian melepaskan elektron karena ada sinar merah, maka sinar merah itu tidak akan bisa melepaskan elektron dari sodium. Jadi si sinar merah ini atau sinar-sinar ini harus dapat melebihi dari cut off frekuensi atau F0 yang menjadi ambang batas dari tahanan energi di dalam material tersebut. Sampai kemudian ketika si sinar sudah melebihi dari F0, maka tanda kutip ya, seolah-olah si sinar ini akan memecahkan penjara energi di dalam material sehingga elektron bisa lepas menjadi efek fotolistrik. Jadi ada tadi kan kita coba beberapa kali ya. Kok beberapa kali kok belum keluar elektronnya. Nah, itu namanya cut off frekuensi. Kemudian ada frekuensi dari dari sinar ya tadi. Ada UV, ada sinar Magico Hibiniu tadi ya. Tapi yang di simulasi sebelumnya kan dalam bentuk lambda ya, atau dalam bentuk panjang gelombang. Cuma gampang aja. Frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi kalau frekuensinya besar, frekuensinya kecil. Kalau panjang gelombangnya kecil, frekuensinya besar. Itu aja ya.
Kemudian ini adalah stopping potensial atau sebuah tegangan yang dibutuhkan untuk menghentikan adanya lompatan elektron atau untuk menghentikan adanya efek fotolistrik. Itu ya. Nah, kalau dibuat sebuah persamaan, nah sekarang masuk persamaan matematika. Bagaimana peristiwa yang tadi itu? Bagaimana peristiwa terjadinya efek fotolistrik? Ternyata peristiwa itu dapat dimatematisasi dengan persamaan berikut ini. Oke, di sini adalah HF. Ini adalah energi foton tadi ya, yang dipostulasikan oleh Einstein. Kemudian Kmax ini adalah energi kinetik dari elektron yang lepas dari material. Kemudian theta ini itu adalah work function, artinya energi ini adalah semacam tanda kutip energi penambahan yang dibutuhkan oleh si elektron untuk bisa lepas dari penjara energi dari material-material tadi yang tadi sudah kita simulasikan. Ada sodium, ada zinc, ada platinum, dan ada apa tadi saya lupa ya satu lagi ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan efek fotolistrik. Persamaan efek fotolistrik. Nah, sementara Kmax ini kan energi kinetik. Itu pasti energi kinetik ini adalah sama dengan sebuah energi yang dibutuhkan oleh si elektron untuk bisa bergerak kan? Pasti untuk bisa bergerak kan? Nah, makanya Kmax ini akan sama dengan E. E ini adalah elemental charge ya. Besarnya itu dalam coulombs biasanya muatan elektron ya. Cuma saya lupa berapa ya. Kalau nggak salah itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Dalam bentuk kolom. V ini adalah tegangan potensial stopnya. Kmax ini adalah energi kinetiknya. Jadi energi kinetik itu dalam konteks fotolistrik ini adalah berupa ini. Sebenarnya mirip aja sih ya. Mirip dengan energi kinetik yang biasa. Cuma memang ini disajikan dalam bentuk elektron discharge atau muatan elektron dikalikan dengan tegangan stopnya. Nah, kalau kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan efek fotolistrik, jadinya seperti ini. Jadi Kmax-nya dimasukkan ke sini, HF pindahkan ke sisi kanan, ya. Jadinya HF-nya dikurangi seperti ini gitu ya. Kemudian dilakukan operasi matematika biasa sehingga seperti ini persamaannya. Dibagi semua dengan E. Jadi V stopnya dibagi dengan E, H dibagi dengan E, theta dibagi dengan E. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau kita ada efek fotolistrik, maka tegangan yang dapat menghentikan terjadinya efek fotolistrik atau V stop tadi itu sama dengan H, ini adalah konstanta Planck, E ini adalah muatan elektron ya, untuk satu elektron, dikalikan dengan frekuensi dikurangi theta dibagi dengan E. Atau E adalah tadi muatan elektron untuk satu elektron. Ini adalah tegangan stopnya atau stopping potensial. Kesimpulan dari eksperimen efek fotolistrik ya disebutkan dalam sumbu X dan Y ini. Pada sumbu X-nya adalah cut off frekuensi dan pada sumbu Y-nya adalah maksimum energi kinetik. Kalau dibandingkan antara zat sodium atau berupa garam ya, bentuk garam atau bentuk kristal dengan emas ya, maka zat emas atau material emas mempunyai cut off frekuensi lebih tinggi, yaitu sebesar 1,11 kali 10 pangkat 15 Hz dibandingkan dengan material jenis sodium dengan cut off frekuensi sebesar 5,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Oke, ini adalah kesimpulannya. Jadi, kalau di dalam sebuah efek fotolistrik, misalkan material kita ganti emas, maka dia akan membutuhkan lebih banyak energi atau lebih banyak intensitas cahaya dan juga lebih frekuensi lebih tinggi dibandingkan dengan zat sodium untuk bisa terjadinya efek fotolistrik. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahwa ternyata foton itu mempunyai momentum. Momentum ini sebenarnya bukan hal yang aneh ya dalam fisika klasik. Kalau misalkan ada dua benda punya massa dan punya kecepatan tertentu saling bertuburkan, maka akan menghasilkan momentum. Ya kan, ada momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa benda dikalikan dengan kecepatan. Itu kan fisika klasik. Nah, kalau di fisika modern atau fisika kuantum, maka ternyata
foton ini yang sejatinya itu nggak kelihatan ya, maksudnya nggak terlihat secara kasat mata, ternyata dia pun bisa mengalami momentum atau saling bertuburkan antar satu foton dengan sebuah partikel yang lainnya. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi ada sebuah eksperimen seperti ini. Di sini ada sebuah sinar X ya, yang datang disinarkan kepada sebuah material T. Nah, saat sinar X ini menyinari material T, maka akan terdapat sebuah tanda kutip pantulan sinar. Yang awalnya sinar X itu adalah lambda, ternyata setelah terkena material T ini ada lambda aksen yang dideteksi oleh si detektor dari cahaya ini. Nah, kenapa kok bisa terjadi pantulan ya? Padahal kan ini kan material, ini kan cahaya. Kok bisa terjadi pantulan? Berarti terjadi tanda kutip ada tabrakan ya, tanda kutip ada tabrakan antara cahaya dengan si partikel yang ada di dalam material T ini. Jadi ada tabrakan, tapi tabrakan secara kuantum ya, secara kuantum tabrakannya. Gimana visualisasinya? Jadi gini. Misalkan di sini ada sebuah cahaya ya. Cahaya datang dengan energinya sebesar Hf. Kemudian dia menabrak sebuah tanda kutip, ini misalkan material T ya. Material T, kemudian salah satu atomnya itu memiliki elektron sebesar E, besarnya ya, E. Saat dia menabrak si cahaya menabrak si elektron dengan muatan kolom E ini, itu ternyata terdapat sinar pantulan. Kan biasa kalau cermin kan kita sinari senter kan ada pantulannya. Nah, ini ketika cahaya menabrak sebuah partikel elektron, akan terdapat pantulan cahaya lagi. Dimana kalau tadi awalnya besarnya E sama dengan HF di sini E aksen sama dengan HF aksen di sini. Atau di sini lambda sebelum nabrak dan ini lambda aksen setelah nabrak. Namun di sini yang anehnya adalah terjadi perubahan kecepatan dari si elektron. Yang awalnya kecepatan adalah E, dia berubah menjadi E aksen. Sehingga terjadi juga pada elektron ini ada perubahan energi kinetik. Nah, fenomena ini ternyata membuktikan bahwa pada skala kuantum yang dimana partikel tersebut disandari dengan cahaya berupa foton, berarti terjadi tabrakan. Seolah-olah ini ada mobil A, ini mobil B diam, mobil A bergerak, tiba-tiba tuburkan kedua mobil itu, si mobil B gerak ke sini, si mobil A gerak ke sini. Seolah-olah seperti itu. Kalau dalam konteks fisika klasiknya. Nah, kemudian fenomena ini dirumuskan oleh persamaan ya. P ini adalah momentum, H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi dari cahaya, C adalah kecepatan cahaya. Kemudian ini akan sama dengan H atau konstanta Planck dibagi dengan lambda. Ini adalah momentum dari foton. Nah, kemudian kita punya pertanyaan kan, gimana sih gambaran ditangkap oleh detektornya? Gimana gambaran yang ditangkap oleh detektor si cahaya ini? Seperti apa sih tampilannya? Seperti ini. Nah, ini adalah intensitas cahaya, ini adalah panjang gelombangnya. Ini bukti bahwa ternyata di dalam material T ini terdapat tabrakan-tabrakan tanda kutip ya, dari foton cahaya dengan partikel-partikel elektron di dalam si material T ini, sehingga menghasilkan sebuah karakterisasi intensitas dan panjang gelombang yang berbeda-beda tergantung dari sudutnya. Dari sudut pantulannya. Kalau ini tidak tanpa ada sudut pantulan, dia seperti ini. Ya. Antara panjang gelombang dengan intensitasnya. Jadi semakin besar intensitas, panjang gelombangnya semakin meningkat, tapi sampai satu titik tertentu dia turun lagi. Nah, kalau pantulannya punya sudut 45 derajat yang di sini ya, 45 derajat, maka dia akan agak bervariasi. Awalnya naik terus, semakin intens naik, terus turun sedikit, naik lagi sedikit lagi, turun lagi. Ini kalau sudutnya 45 derajat. Kalau 90 gimana sudutnya? Berarti agak naik turun lagi. Awalnya naik, sedikit naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini kalau sudutnya 90 derajat. Kalau sudut dari pantulannya 135 derajat berarti seperti banyak lagi naik turunnya. Naik, turun lagi, naik lagi, turun.
naik sedikit, naik lagi, sampai turun lagi. Nah, ternyata sudut dari pantulan theta ini itu akan mempengaruhi tanda kutip banyaknya tabrakan yang terjadi secara kuantum di dalam material T ini. Bisa dilihat dari ini ya, dari karakterisasi intensitas dan panjang gelombangnya ya. Sangat bervariasi sudutnya. Ini menarik. Jadi ternyata saat ada beda sudut pantulan itu akan terjadi beda tanda kutip fenomena tabrakan kuantum di dalam material T ini. Ini adalah grafik dari intensitas terhadap panjang gelombangnya. Fenomena ketika foton mempunyai momentum ini diteliti lebih jauh oleh Compton, sehingga dirumuskan sebuah teori yang disebut dengan efek Compton. Nah, jadi teori ini meneliti sebuah peristiwa atau sebuah kejadian di mana ketika sebuah elektron yang ditabrak dengan sebuah sinar, misalnya sinar X ya, ini akan mempunyai beberapa tanda kutip jenis tabrakan ya. Jenis tabrakan antara cahaya yang datang dengan partikel elektron yang ada di dalam sebuah material. Nah, peristiwa pertama adalah di sini peristiwa awal itu adalah ada sebuah elektron yang diam dengan kecepatan 0 ya. Kemudian datanglah X-ray atau sinar X ya yang menyinari si elektron ini. Ini anggapnya misalkan ini ada mobil A, ini mobil B ya. Si mobil A jalan, mobil B diam, tiba-tiba mobil A nabrak. Nah, tentu pasti si mobil B akan bergerak kan. Nah, itu kan dalam konteks fisika klasik. Nah, kalau dalam konteks fisika modern atau fisika kuantum, ini sinar X ya, sinar dengan panjang gelombangnya lambda, elektron dalam kondisi diam atau dalam kondisi stasioner ya, dengan kecepatan 0. Ketika ditabrak, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, sinar X dapat melalui elektron dengan tanda kutip sudutnya 0. Jadi dia ibaratnya akan mengalami nembus, ibaratnya tanda kutip nembus si elektron dengan sudutnya 0. Artinya si sinar X ini hanya melalui elektron saja tanpa ada apa-apa. Seolah-olah di sini seperti kosong. Ya, jadi si elektron tetap diam, X-ray-nya hanya menembus saja si elektron dengan sudutnya 0. Dan tidak ada energi yang transfer kepada elektron. Ini peristiwa yang pertama. Kemudian bisa juga pada peristiwa yang kedua, ketika ada sebuah sinar X datang kepada elektron yang diam, maka si sinar X akan terpantulkan. Sejauh theta anggaplah beta ini ya. Sejauh beta dengan sudutnya beta, dengan panjang gelombangnya adalah lambda aksen, dengan sudutnya adalah beta. Ini sinar X yang terpantulkan dengan sudut beta dan panjang gelombangnya adalah lambda aksen. Sementara si elektron juga akan bergerak dengan kecepatan v dan sudut gerakan dari elektron tersebut adalah theta. Ke arah sini elektron bergerak, ini X-ray-nya bergerak ke arah sini. Ibarat mereka saling menjauh. Keduanya saling menjauh. Ini kemungkinan kedua. Atau bisa juga ketika sebuah elektron menabrak ketika sebuah X-ray menabrak elektron dalam kondisi diam, maka dia bisa saling terpantulkan satu sama lainnya. Jadi si X-ray-nya kembali lagi ke titik awal, artinya dia balik lagi ke titik datangnya, dan si elektron akan melaju ke arah kanan. X-ray kembali ke arah kiri, si elektron ke arah kanan. Nah, pada kondisi ini, tetanya adalah berada pada kondisi maksimum 180 derajat sudut pantulannya. Dan maksimum energi ini dari si X-ray ini akan tertransfer ke elektron. Sehingga si elektron juga bergerak dengan arah yang sama. Jadi ibaratnya kalau ibaratnya kita punya dua kelereng ya, ini kelereng pertama, kelereng kedua, kelerengnya saling bertabrakan, terus kelerengnya satunya geraknya ke arah datangnya, kemudian berlawan dengan arah datang. Kalau si kelereng kedua itu ke arah sebaliknya, jadi saling berlawanan arahnya. Ini kalau kita analogikan dengan kelereng ya. Namun ini kan terjadi secara kasat mata ya, nggak bisa kelihatan ya, karena memang ini ada fisika kuantum. Jadi seluruh fenomena ini itu terjadi dalam tingkatan kuantum.
Nah, energi-energi yang terjadi pada fenomena efek Compton ini bisa dinyatakan dalam persamaan konservasi energi. Nah, ini sebenarnya mirip sama konservasi energi yang klasik ya, yang fisika klasik. Cuma di bedanya adalah di sini HF. HF itu kan energi awal, kemudian dari energi sinarnya kan awalnya kan si elektron diam. Sama dengan HF aksen atau energi sinar setelah menabrak elektron ditambahkan energi K. K ini adalah energi kinetik dari si elektron. Ini adalah persamaan konservasi massa. Persamaan konservasi energi yang terjadi pada fisika kuantum. Mirip-mirip sih sama konservasi energi pada fisika klasik ya, cuma dia bedanya adalah energinya ini diganti dengan HF. Sebenarnya kalau fisika klasik kan bisa energi potensial atau energi kinetik ya. Ini HF energinya. Untuk lebih memahami dari efek Compton ini ada sebuah simulasi sederhana ya. Simulasi sederhana dari efek Compton. Jadi biar kita punya gambaran seperti apa sih fenomena atau efek Compton ini terjadi pada tingkatan kuantum dari sebuah cahaya yang menabrak, tanda kutip, yang menabrak sebuah elektron yang diam. Nah, pada yang bagian atas ini adalah sebuah ilustrasi atau simulasi ya. Ini cahaya, ya ini cahaya, kemudian yang bisa digerak-gerakan ya ke sini dan ke sini, diubah-ubah posisinya. Seperti ini misalkan ya. Ini cahaya yang datang, kemudian ini ada tanda kutip sebuah elektron ya. Anggaplah elektron ini diam awal-awalnya. Itu ya, ini anggaplah sebuah elektron diam. Kemudian nih ada semacam apa kayak gerigi seperti ini anggaplah seperti pendaran ketika si elektron tertabrak oleh cahayanya. Dan kemudian adalah semacam spektrum ya, spektrum. Di sini adalah panjang gelombang yang bisa dilihat di sini ya, dalam picometers. Kemudian di sini adalah tampilannya ketika elektron sebelum ditabrak dan setelah ditabrak seperti apa. Nah, ini bisa kita simulasikan nih. Jadi kita ubah sudutnya misalkan theta ya, ini theta. Kita geser ke sini. Ada perubahan? Oh, ada perubahan ternyata. Si saat kita ubah sudutnya, ini sebelumnya before-nya seperti ini, ternyata sebelumnya gerakannya ternyata si elektron akan gerak ke sana, si cahaya akan gerak ke sini, pantulannya. Ini adalah tampilannya. Kemudian wavelength-nya juga kelihatan di sini. Si wavelength yang ini akan bergerak ke arah kiri. Ya, kemudian kita coba lagi. Geser lagi, terus nah Anda lihat perubahannya ya. Nah, perubahannya dilihat tuh, setiap ini perubahannya. Kalau 90 derajat gimana? Nah, seperti ini misalkan. Oke. Kemudian nah ini berarti si cahaya ke sini ya, cahaya ke sini terus elektron gerak ke sana. Oke. Kemudian kita geser lagi. Terus sampai seolah-olah dia saling berinterferensi satu sama lain. Nah, ini artinya apa? Ini artinya si cahaya yang datang ini sudah mulai tanda kutip ya menyatu dengan dari frekuensi dari elektron tadi. Jadi dia mulai mulai terjadi saling gabungan. Kalau kita semakin dekatin lagi, terus semakin besar. Spektrum semakin besar dengan wavelength-nya itu sekitar 0 sampai 1 ya, picometers. Nah, ini. Nah, kita jadiin satu seperti ini. Gitu ya. Sampai sini misalkan nih, wah semakin besar dia. Dan di sini dia saling terpantul, si elektron geraknya ke sana, cahaya gue gerak ke sana juga. Terus kita ubah lagi, terus kita tinggikan lagi, ubah lagi, mulai menurun. Karena berarti di sini terjadi tadi yang efek Compton terjadi titik maksimal. Jadi energi dari si cahaya ini akan tertransfer secara maksimal ke elektron. Kemudian kita gerakin lagi, nah mulai menurun, mulai misah lagi spektrumnya, semakin menjauh. Nah, itu adalah simulasi dari efek Comptonnya.
Untuk rumus-rumusnya yang dapat dipakai pada efek Compton adalah pada persamaan ini. Ini persamaan konservasi energi yang terjadi pada efek Compton, di mana HF adalah energi foton sebelum menabrak elektron, HF aksen adalah energi foton setelah menabrak elektron, dan K adalah energi kinetik setelah ditabrak oleh foton ya. Energi kinetik dari elektron setelah ditabrak oleh foton. Oke. Kemudian dimasukkan nilai K-nya, di mana K adalah MC kuadrat dikalikan gamma min 1, di mana gamma adalah faktor Lorentz yang biasa dipakai di dalam fisika kuantum atau fisika modern. 1 per akar 1 dikurangi V per C kuadrat. Ya. Kemudian nilai K dimasukkan ke dalam persamaan awal, jadi dapat HF sama dengan HF aksen tambah MC kuadrat dikalikan gamma dikurangi 1. Nah, kan kita tahu semua bahwa frekuensi sama dengan C per lambda. Ya kan? Kan C sama dengan lambda kali F. Berarti frekuensi sama dengan C per lambda kan? Berarti di sini bisa kita tulis semua C per lambda, aksen. Kemudian di sini ada C juga di sini. Nah, berarti C ini yang di sisi kanan dan kiri bisa kita saling coret. Sehingga nanti C yang ini tinggal satu saja C-nya. Karena sudah C yang di sisi kanan kita coret juga. Sehingga jadinya H per lambda sama dengan H per lambda aksen tambah MC dikalikan gamma dikurangi 1. Diselesaikan secara matematika, didapatkanlah H per lambda sama dengan H per lambda aksen dikali cos P ditambah gamma dikali MV kali cos theta. Ini untuk yang sumbu X aksis. Kalau untuk sumbu Y-nya 0 sama dengan H per lambda aksen dikalikan sin V dikurangi gamma MV sin theta. Ini untuk sumbu Y aksis. Nah, sehingga kalau digabungkan keduanya didapatkanlah nilai perubahan pergeseran panjang gelombang pada efek Compton adalah delta lambda sama dengan H per MC dikalikan 1 dikurangi cos V untuk Compton shift atau pergeseran panjang gelombang yang terjadi pada efek Compton. Oke, penurunan rumusnya saya rasa nggak usah terlalu dijelasin ya, karena memang kita hanya mengambil esensinya saja pada efek Compton ini, yaitu adalah delta lambda sama dengan H per MC dikalikan 1 dikurangi cos V. Seperti ini ya. Sekarang kita mempelajari cahaya sebagai sebuah gelombang. Kalau sebelumnya tadi kita belajar cahaya sebagai sebuah partikel ya, yang disebut dengan foton ya, dengan besar energinya adalah H kali F. Sekarang kita belajar cahaya sebagai sebuah gelombang. Nah, untuk membuktikan bahwa cahaya sebagai sebuah gelombang, ini ada sebuah gambar yang membuktikan, ada eksperimental ya, yang membuktikan bahwa cahaya itu selain sebagai partikel, dia juga sebagai gelombang. Jadi cahaya ini ternyata dia bermuka dua ya. Cahaya bermuka dua. Kadang dia sebagai partikel, dan kadang dia sebagai gelombang juga. Nah, ini percobaannya. Jadi pertama ini adalah sebuah cahaya pertama ya. Yang ini cahaya kedua. Kedua ini sama-sama kita lewatkan ke dalam sebuah lubang kecil seperti ini ya. Nanti di sini akan tanda kutip seperti membentuk sebuah riak-riak gelombang cahaya. Riak-riak gelombang cahaya. Nah, kedua gelombang ini dari cahaya pertama dan cahaya kedua ini akan saling berpadu satu sama lainnya, atau saling berinterferensi, sehingga menimbulkan, kalau di di tangkapan layar sini akan menimbulkan sebuah pola gelap dan terang yang disebut dengan fringe. Fringe ini adalah sebuah pola gelap terang yang diakibatkan terjadinya interferensi antara gelombang yang diakibatkan oleh gelombang dari cahaya pertama dan gelombang dari cahaya kedua. Jadi saling berbadu dia, saling bercampur di sini, sehingga menimbulkan adanya efek gelap terang. Simulasi seperti apa akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk mensimulasikan interferensi gelombang, maka di sini saya punya sebuah simulator ya, di mana di sini ada dua cahaya yang akan saya gunakan juga. Ini adalah sumber cahaya pertama, dan ini sumber cahaya kedua. Nanti akan kita coba juga ya, variasikan jenis panjang gelombangnya ya, dari cahaya merah, Magico Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, kemudian hijau, biru, ungu, sama juga merah,
merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu ya. Oke, ini akan coba kita simulasikan ya. Pertama tadinya adalah black and white screen ya, untuk melihat fringe tadi ya, gelap terang, pola gelap terangnya. Pertama kita nyalakan cahaya pertama. Awalnya dari merah dulu ya, dari merah dulu. Cahaya merah ya, cahaya merah. Nah, Anda bisa lihat di sini ada polanya ya. Gelap, agak gelap ya, terus kemudian putih sini ya, tengah-tengahnya. Nah, ini baru satu cahaya. Apa yang terjadi kalau kita nyalakan cahaya yang satunya lagi dengan di frekuensi sama ya? Kita nyalakan lagi. Nah, ternyata di titik tengah bertambah putih dan di sini terdapat semakin bertambah panjang dari pola gelap terangnya, walaupun pola gelap terangnya itu masih berkurang pudarnya ya. Ini agak berkurang pudarnya, di sini juga sama seperti itu. Hitam sekali, hitam muda, abu-abu, abu-abu tua, abu-abu muda, baru putih di tengahnya sini. Apa yang terjadi kalau kita kemudian ubah cahayanya ke arah cahaya misalkan agak merah sedikit ya, tambahin sedikit. Apa yang terjadi kira-kira? Oke, coba tambah lagi. Nah, kalau kita tambahkan lagi, kita geser ya frekuensi ke frekuensi mendekati frekuensi merah ya. Tadi kan merah tua, kemudian merah muda di sini ya, bukan merah muda juga sih. Merah ya, merah saja. Kalau merah muda kan pink warnanya. Maka dia kita lihat di sini polanya yang panjang terang gelap akan semakin pendek. Beda kalau kita geser lagi ke sini ya semua ya. Kita geser semua ke sini, maka dia pola gelap terangnya agak panjang sih ya, sampai sini kurang lebih. Tapi kalau misalkan kita geser lagi ke sini, dia semakin pendek. Ya, semakin pendek di sini. Begitu pula kalau kita geser yang ke sini sama. Mendekati cahaya merah juga ya. Setelah sebelumnya merah tua, nah tapi agak berubah kalau misalkan kita ubah yang jadi kedua cahaya ini berada pada kondisi merah, dia mana hitamnya semakin panjang di sini ya, semakin panjang hitamnya di sini. Kalau kita ubah salah satunya lagi ke cahaya kuning misalkan nih, apa yang terjadi? Oh, ternyata ya tadi hitam panjang berubah jadi cuma satu hitamnya, selebihnya hitam muda dan abu-abu di sini ya. Coba kita sama-sama kuning lagi. Apa yang terjadi? Sama-sama cahaya kuning. Oh, ternyata berubah lagi jadi agak lebih panjang ininya, apa namanya, cahaya fringe-nya itu atau pola gelap terangnya itu semakin panjang hitamnya di sini. Karena kalau Anda lihat di sini dia membentuk sebuah, ada pola di sini ya. Pola hitam di sini yang akan tertangkap di layar, dan hitam juga di sini. Coba kalau saya ubah ke agak arah hijau. Hijau muda ya. Kita lihat. Oh, berkurang lagi ininya, fringe-nya. Jadi cuma satu layer aja. Kalau saya ubah jadi merah di sini, kira-kira apa yang terjadi? Hijau sama merah dipadukan. Kurang lebih sama ya, nggak begitu beda jauh. Kalau merah tua sekali, apa yang terjadi? Kurang lebih sama ya, walaupun di sini ada beberapa pola abu-abu di sini ya. Sekarang coba naikin lagi sampai ke titik hijau muda juga, samain ya. Sama-sama hijau muda, apa yang terjadi? Oh, ternyata di sini agak unik ya. Di sini hitam sekali, di sini agak hitam muda, di sini agak hitam lagi, tapi dia masih termasuk hitam lebih muda ya dibanding yang ini ya. Baru abu-abu dan baru putih. Ini juga sama. Kita tanyakan lagi ke cahaya biru, apa yang terjadi? Oh, sama seperti pola yang tadi yang awal ya, dimana yang sisi gelap hitamnya ini hanya di sisi sini saja. Kalau sampai ungu, naikin. Ungu dan hijau kita coba padukan. Kurang lebih sama. Apa yang terjadi kalau misalkan kita geser juga ini ke ungu misalkan ya? Apa yang terjadi? Kita lihat. Oh, berubah dia. Jadi di sini tengah-tengah sini ada hitamnya sedikit ya. Karena di sini Anda lihat ada semacam pola pola interferensinya di sini. Yang tanda kutip seolah-olah ya seperti saling meniadakan di sini. Hitam. Jadi ada garis sini hitam, di sini juga agak hitam di sini. Ini hitam, abu-abu, putih, abu-abu lagi, putih lagi.
Ini sama juga, putih, abu-abu, agak hitam, putih lagi, abu-abu, hitam lagi. Jadi ada pola seperti ini. Nah, inilah bukti bahwa ternyata cahaya selain sebagai partikel juga dia sebagai sebuah gelombang. Ini adalah bukti dari atau simulasi dari cahaya sebagai sebuah gelombang. Setelah kita belajar tentang efek fotolistrik, kemudian efek Compton, nah sekarang kita belajar lagi fisika kuantum di dalam radiasi. Nah, kalau dalam teori klasiknya, itu teori klasik dari radiasi kan semakin panas sebuah permukaan benda, maka radiasi semakin besar kan? Nggak peduli materialnya apa atau bentuk permukaan kayak gimana. Pokoknya ketika semakin panas sebuah benda, maka radiasi semakin besar. Itu kan teori klasiknya. Atau dalam konteks di sini, kan ini adalah sumbu X adalah panjang gelombang, ini adalah intensitas radiasinya atau spektral radiansinya. Semakin semakin rendah panjang gelombangnya atau wavelengthnya, atau frekuensi semakin tinggi frekuensinya, maka nilai spektral radiasi akan semakin tinggi juga. Itu menurut teori klasik. Teori klasik seperti ini. Jadi ibaratnya sampai sini adalah garis putus-putus ini adalah teori klasik. Nah, namun ternyata ketika dicoba dalam sebuah eksperimen, ternyata berbeda antara teori klasik dengan hasil eksperimental. Nah, eksperimen ini menyatakan bahwa ternyata ketika terjadi peningkatan panjang gelombang atau frekuensi menurun dari sebuah benda, maka terjadi peningkatan radiasi. Tapi hanya satu titik saja, sampai sebuah titik saja, kemudian dia akan menurun lagi ketika terjadi peningkatan panjang gelombang atau terjadi penurunan frekuensi dari sinar yang datang atau radiasi dari benda tersebut. Menurun lagi radiasinya. Nah, ini menurun lagi. Nah, padahal kan ini classical teori di sini. Dia meningkat terus radiasinya walaupun dia panjang gelombangnya menurun. Sementara dia enggak. Kalau pada eksperimental menunjukkan bahwa kadang meningkat ketika frekuensinya atau ketika panjang gelombang bertambah atau frekuensi berkurang, terjadi peningkatan spektral radiansi, dan bisa menurun ketika terjadi peningkatan panjang gelombang atau penurunan frekuensi dan terjadi penurunan pada spektral radiansinya. Jadi ada ketidakcocokan nih antara hasil eksperimental dengan hasil classical teorinya. Satu sisi classical teori itu menyatakan bahwa walaupun terjadi penurunan panjang gelombang atau kan kalau antara panjang gelombang sama frekuensi kan dia berkebalikan ya. Kalau panjang gelombang menurun maka frekuensi naik ya. Ketika terjadi frekuensi naik atau terjadi panjang gelombang turun maka terjadi peningkatan spektral radiansi. Ini menurut teori klasik nih. Menurut teori klasik. Nah, sementara hasil eksperimennya menyebutkan bahwa ketika terjadi peningkatan panjang gelombang, ya, panjang gelombang meningkat di sini, maka si spektral radiansi kan naik nih. Tapi hanya pada satu titik ketika dia semakin naik lagi frekuensinya, semakin naik lagi panjang gelombangnya, dia malah turun si spektral radiansinya. Nah, berarti tidak cocok nih antara hasil classical teori dengan hasil eksperimental. Nah, ini pula lah yang menyebabkan terjadinya, berarti fisika klasik selama ini itu perlu ada revisi. Inilah disebut dengan kelahiran dari fisika kuantum atau the birth of quantum physics. Setelah sebelumnya ditemukan bahwa ternyata cahaya adalah merupakan gelombang, nah sekarang ada sebuah pembuktian yang dilakukan oleh de Broglie. Jadi di sini dia yang membuktikan kalau cahaya sebagai sebuah gelombang, apakah sebuah partikel, misalkan elektron, itu juga bisa sebagai gelombang juga? Nah, sehingga de Broglie itu membuat sebuah eksperimen untuk membuktikan bahwa elektron ternyata juga punya karakter seperti gelombang juga. Nah, ini percobaannya. Jadi di sini ada sebuah incident beams ya, atau sinar datang atau elektron yang akan ditembakkan melalui sebuah target. Di sini targetnya digunakan aluminium, kristal aluminium ya, kristal aluminium. Nah, setelah ditembakkan elektron ke kristal aluminium ini, ternyata dia membentuk sebuah pola-pola fringe tadi yang seperti tadi di graf terang tadi yang di cahaya sebagai gelombang tadi ya, simulasinya.
itu membentuk sebuah pola cincin, di mana pola cincin ini ada pola gelap terangnya yang unik, yang khusus. Nah, sehingga dari sini si de Broglie menyimpulkan, oh ternyata bukan hanya cahaya yang sebagai gelombang, namun juga partikel dari cahaya, misalkan elektron, itu juga bisa bersifat atau berkarakter seperti gelombang juga. Nah, ini contoh-contohnya. Ini pola-pola pola gelap terang yang berhasil dibentuk setelah elektron menabrak si aluminium kristal ini. Seperti ini pola-polanya. Ya, polanya seperti ini. Jadi gelap terangnya. Bedanya apa? Kalau tadi kan kita cuma menembakkan 2 sinar ya, diinterferensi lalu membentuk gelap terang. Nah, kalau ini kita memang menembakkan elektron kepada sebuah kristal aluminium untuk membentuk sebuah pola gelap terang di dalam sebuah fotografi film tadi. Nah, sehingga kesimpulan de Broglie ternyata lambda itu juga bisa sebagai H per P, di mana lambda ada panjang gelombang, H ini adalah konstanta Planck, dan P adalah momentum. Ini adalah disebut dengan de Broglie wavelength atau panjang gelombang de Broglie. Karena memang de Broglie yang awalnya menemukan atau menginvestigasi terkait dengan adanya karakteristik dari elektron yang bersifat sebagai gelombang ketika dia ditembakkan atau dilewatkan pada sebuah material dan membentuk pola fringe atau pola gelap terang yang unik antar satu karakter material dengan material lainnya. Ini material seperti apa, bentuk polanya seperti ini ya, gelap terangnya. Setelah kita memahami bahwa cahaya itu punya dualitas, di mana cahaya dapat bersifat sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Lalu bagaimanakah cara kita menemukan atau menggambarkan gerakan cahaya sebagai sebuah gelombang? Ketika cahaya sebagai sebuah gelombang, bagaimanakah cara menemukan atau memodelkan gerakan cahaya tersebut sebagai gelombang? Untuk itulah ilmuwan Schrödinger memodelkan sebuah persamaan matematika dalam bentuk diferensial parsial, yang artinya dia sifatnya real time ya, atau dia berubah terus terhadap waktu. Nah, ini adalah persamaannya untuk satu dimensi. Jadi persamaan Schrödinger ini mensiratkan bahwa ketika kita ingin memodelkan matematika sebuah cahaya sebagai gelombang, maka di sini ada yang namanya fungsi probability atau psi di sini. D kuadrat psi per dx kuadrat. Artinya apa? Artinya ketika kita mendeteksi atau memodelkan atau menemukan sebuah cahaya sebagai sebuah gelombang, maka kita hanya bisa melihat probability-nya saja, bukan sebuah kepastian. Jadi di sini ya, yang ditekankan oleh Schrödinger adalah probabilitas fungsi dari cahaya sebagai gelombang yang bisa kita modelkan secara matematika. Nah, kalau kemudian disederhanakan lagi persamaannya, jadi D kuadrat psi per dx kuadrat tambah K kuadrat psi sama dengan 0. Ini untuk Schrödinger pada partikel bebas. Dan memang kalau kita lihat lagi persamaannya memang seperti persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang. Di mana persamaan gelombang ini nanti bisa diselesaikan baik secara numerik ya, menggunakan komputasi, maupun secara manual menggunakan metode dari matematika teknik ya. Jadi nanti bisa dijelaskan pakai persamaan ini ya, untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger dengan menggunakan metode persamaan yang ada eksponensialnya ini. Nanti akan menjelaskan persamaan ini. Dengan demikian kesimpulannya dari persamaan Schrödinger, untuk menentukan sebuah model matematika yang tepat dari sebuah cahaya sebagai sebuah gelombang, maka di sini kita tidak bisa menentukan secara pasti model matematika seperti apa. Tetapi kita hanya bisa memodelkan distribusi atau probability function atau fungsi kemungkinan saja. Bukan sebuah fungsi kepastian, tapi fungsi kemungkinan dari sebuah cahaya sebagai sebuah gelombang. Yang nanti akan menyambung dengan teorinya dari Heisenberg. Setelah dari Schrödinger ya, dengan function probability functionnya dari gelombang cahaya ya, cahaya sebagai sebuah gelombang, itu dari Schrödinger. Jadi Schrödinger itu membuat sebuah persamaan matematika untuk memodelkan atau memprediksi
ketika cahaya sebagai sebuah gelombang. Nah, lantas bagaimana ketika cahaya sebagai sebuah partikel? Nah, ketika cahaya sedang bertindak atau berperilaku seperti partikel, maka di sini berlaku yang namanya ketidakpastian dari Heisenberg atau Heisenberg uncertainty. Jadi Heisenberg uncertainty ini rumusnya adalah atau hukumnya adalah delta PY dikali delta Y akan lebih besar sama dengan H per 2V. Ini untuk sumbu Y ya, untuk sumbu Y. Kalau sumbu X dan Y sama aja, jadi tinggal jabarkan aja delta X, delta PX ya untuk sumbu X-nya, delta Y, delta PY tadi sudah sama di atas ya. Delta Z dikali delta P Z itu lebih besar sama dengan H dicoret seperti ini. Di mana H dicoret adalah H per 2V, sama aja kayak di atas ya. Artinya untuk sumbu X, Y, dan Z itu memiliki ketidakpastian penentuan momentum dan penentuan posisinya. Jadi ketika kita tentu kalau misalkan cahaya sebagai sebuah partikel kan pasti kan kita yang menentukan kan berapa momentumnya dari cahaya partikel tersebut dan berapa berapa posisi, di mana posisinya. Nah, dari teori Heisenberg ini itu dinyatakan bahwa posisi ataupun momentumnya tidak dapat diketahui secara pasti. Yang bisa kita ketahui apa? Cuma rentangnya saja. Rentangnya itu sekitar misalkan berapa nanometer atau rentangnya berapa momentum berapa momentum rentangnya. Jadi delta ini artinya adalah rentang atau selisih atau sebuah probability kemungkinan dari jarak 1 ke jarak 2. Tapi untuk pasti nggak bisa diketahui. Karena dia tadi seperti yang sudah disampaikan ya, di teori Schrödinger juga menyatakan bahwa ketika cahaya sebagai sebuah gelombang, itu pun hanya bisa dimodelkan secara distribusi function saja, distribusi probability saja, hanya kemungkinan saja. Tidak bisa dicari secara pasti bagaimanakah model matematika dari sebuah cahaya sebagai sebuah gelombang. Nah, ini akan saling relate dengan teori ketidakpastian Heisenberg. Jadi kalau misalkan di sini diketahui bahwa di sini misalkan kita punya ingin memperkecil posisi ya, kita memperkecil posisi dari partikel delta Y misalkan, maka ia akan mempunyai delta P yang semakin besar. Jadi ibaratnya kita mau memperkecil posisi, tapi ternyata delta P-nya masih besar. Jadi nggak bisa diketahui juga momentumnya. Sementara kalau kita mau memperkecil momentum, kan tentu kita kan ingin mengetahui momentumnya, tapi ternyata setelah memperkecil momentum, posisinya nggak jelas, delta Y-nya yang hilang semakin besar. Artinya delta P delta Y ini akan semakin saling tidak bisa ditentukan satu sama lainnya karena dia akan mempunyai nilai H per 2V. Nah, ini kalau diibaratkan ini ada sebuah awan ya. Awan, kemudian kita ingin mencari bola di dalam awan itu. Jadi kita hanya bisa memperkira-kira di dalam awan itu boleh di mana nih. Setelah kita cari-cari, kayak kemungkinan di sini nih. Tapi saat kita kemungkinan itu kan nggak mungkin juga bisa menentukan posisi bola yang di dalam awan itu secara pasti kan. Nah, demikian pula dengan apakah bola itu bergerak atau enggak. Nah, kita juga nggak bisa menentukan secara pasti karena ada tanda kutip semacam awan penutup di dalam sebuah partikel atom itu. Nah, ini fisika kuantum. Nah, H per 2V ini yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian itu. Jadi ada ketidakpastian dari posisi ataupun dari momentum ketika kita mengetahui posisi dan momentum ketika cahaya sebagai partikel. Oke, ini memang cukup ahli nujum ya. Kita mengira-ngira dari sebuah fisika kuantum. Namanya fisika kuantum ya nggak terlihat. Beda sama fisika klasik yang kelihatan. Kalau fisika kuantum memang dia tidak terlihat secara kasat mata. Oke, ini untuk teori ketidakpastian Heisenberg-nya. Jadi teori ketidakpastian Heisenberg adalah kesimpulannya ketika kita menemukan berapa besar momentum dan posisi dari sebuah cahaya sebagai partikel, maka kita bisa akan menemukan secara pasti baik itu dari posisinya dan dari momentumnya diakibatkan adanya sebuah teori ketidakpastian Heisenberg sebesar H per 2V ini. Jadi delta P dikali delta Y lebih besar sama dengan H per 2V. Itu akan saling naik turun, delta P-nya naik, delta-nya turun, atau sebaliknya, delta P-nya naik, delta P yang turun. Ini akan karena dia harus memenuhi prinsip lebih besar dari H per 2V. Itu adalah teori dari ketidakpastian Heisenberg.
Aplikasi dari fisika kuantum adalah sebuah mikroskop ya, yang dapat melihat sampai tingkatan atom. Cara kerja bagaimana? Jadi ini ada sebuah skematiknya ya. Skematiknya ini ada sebuah contoh di sini. Kemudian di sini ada tandang voltage ya, dipasang semacam tegangan di sini di dalam sampel ini, diberikan semacam tegangan agar terjadi beda tegangan antara mikroskop dengan sampel ya. Kemudian ini adalah probe-nya. Probe di sini dipasang sama sebuah piezoelectric tube ya, dengan elektroda. Elektroda ini akan disambungkan dengan distance control and scanning unit untuk mengontrol jarak dari probe dan juga men-scanning dari jarak ini. Kemudian di sini juga diberikan semacam tunneling current amplifier. Jadi semacam penguat arus yang akan diberikan melalui probe ini. Jadi di probe dikasih arus, di bawah juga dikasih arus. Jadi ada dua arus yang saling berlainan di sini. Harapannya nanti bisa terjadi channeling. Nah, makanya namanya channeling. Channeling tunnel antar dua elektron di tip dan elektron di sampelnya. Oke, jadi pertama-tama elektron akan didekatkan di sini. Didekatkan sampai sedekat mungkin dengan sampel. Nanti di sini ada controllingnya. Lalu saat sudah dekat, si elektron ini akan tanda kutip seperti karena sudah dikasih amplifier tadi ya dari sini amplifier current ya. Jadi semacam ada seolah-olah akan mendorong ya, semacam pipa pendorong ya. Current amplifier ini akan mendorong elektron yang ada di probe tadi atau di tip ini ya, di tip merah ini, yang merah tip, yang biru adalah sampel ya. Akan mendorong elektron yang ada di probe ini untuk melepas dan masuk ke dalam sampel. Di sisi lain, sampel juga diberikan tegangan. Jadi ibaratnya itu dia saling terjadi pelepasan elektron dari probe ke sampelnya. Jadi seolah-olah seperti kita menjentikkan sebuah kelereng ya ke arah tembok nih. Kelerengnya ini temboknya, kita lemparkan kelerengnya sehingga akan menabrak tembok. Nah, saat si elektron nabrak si sampel ini, itu akan membentukkan semacam perbedaan tegangan ya, perbedaan tegangan atau beda potensial di antara probe dan sampel. Nah, beda tegangan inilah yang divisualisasikan oleh si data processing unit display ini. Jadi nanti perbedaan tegangan ini akan muncul sebagai sebuah visualisasi gambar dalam bentuk sebuah atom-atom seperti ini. Itu caranya. Jadi scanning tunneling mikroskop ini memanfaatkan ya pelepasan elektron tadi yang dari probe ini untuk ditembak ke sini, baru nanti kemudian akan terdeteksi lah yang namanya, ibaratnya kalau kelereng ke tembok kan temboknya jangan ke tembok ya. Misalnya kelereng kita sentil ke misalkan ke sebuah benda, misalkan meja gitu ya. Pasti kan meja kan bunyi. Nah, sama kayak gitu deh. Jadi kelereng dari kelereng, jadi elektron dari probe ini akan nembak ke sini, lalu dia akan menimbulkan semacam interferensi arus atau interferensi tegangan dan gelombang juga pastinya ya. Dan itu akan dideteksi oleh si mesin ini dan akan menjadi sebuah visualisasi sebuah bentuk atomnya. Jadi caranya kita nembakin atom untuk mengetahui bentuk atomnya. Karena dari situ kan akan muncul semacam reaksi gelombangnya, reaksi momentumnya dan segala macamnya ya dari teori-teori tadi. Nah, jadi unik juga nih. Jadi cara kita mengetahui bentuk atom dari sampel ini, kita caranya menembakkan elektron. Nabrak, baru nanti muncul visualisasinya dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, ini salah satu aplikasi dari fisika kuantum yang cukup penting ya. Jadi caranya kita mengetahui bentuk atom dari sebuah material dengan menggunakan scanning tunneling mikroskop ini. Akhirnya selesai juga pelajaran fisika kuantum yang mempelajari tentang cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Ini ada dua referensi yang saya anjurkan untuk kemudian Anda pelajari ya, dan juga satu dari website ya untuk mempelajari dari skematik atau cara kerja dari mikroskopnya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.